Kitab saya cetakan Darut Taqwa ditahqiq oleh Syekh Syurfawi, ya ini masih muda, Syekh Anas Syurfawi. Beliau juga ahli akidah, juga sufi. Masih muda, umurannya di atas saya dikit. Ahli hadis. Ya, ahli hadis juga, ahli akidah. Pernah di Indonesia beberapa lama. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ada 4 jenis orang meminta. Dan 4-empatnya itu bermasalah. Jadi 4 kesalahan orang berdoa. Ya. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lah. Engkau memohon, meminta kepada Allah, minhu, kepadanya Allah, ittihamun, tapi engkau menuduhnya, ya, lahu, terhadapnya. Kenapa? Engkau meminta karena engkau berpikir dia lupa terhadap rezekimu. Lalu kita doa, ya Allah, masa sih lupa? Sering begitu nggak? Kita itu sering doa kayak ngasih tahu Allah, benar nggak? Jujur ya, kita sering doa memberitahu Allah. Ini yang nggak benar. Sebelum kita berdoa, Allah kan sudah tahu. Maka kita berdoa bukan sedang memberitahu. Kalau kita sedang memberitahu, kita telah menuduhnya bahwa dia sebelum kita doa tidak punya pengetahuan. Batallah sifat 20-nya. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah bersifat ilmun alim, punya ilmu. Ilmunya tidak didahului oleh khabar dan sebab atau kejadian. Ada 3, sabar, khabar, berita atau kejadian. Kalau ilmu saya itu didahului dengan itu. Sabab itu bisa jadi ngaji, saya belajar dulu, khabar dikhabari orang, atau kejadian hadisatun. Terjadi dulu baru faham, ya nggak, benar nggak? Kita husnuzon nih sama seseorang, ternyata maksud dia nggak baik. Ya, dan itu sering, Pak. Sering. Saya nggak tahu, dan saya berdoa untuk nggak perlu tahu isi hati antum yang hadir ini. Saya husnuzon saja. Mungkin ada yang niatnya tulus, ada yang niatnya coba-coba. Coba dulu kalau asik dengerin. Terusin, kalau enggak. Ada yang pengen cari bahan lah untuk dipotong-potong. Terserah antum ya. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah lebih dahulu tahu. Sebenarnya sisi kisah dikasih tahu. Cuma enggak boleh aneh kasih tahu. Di antara wajah-wajahnya kan kelihatannya. Itu wajah enggak bohong, Pak. Mata itu bisa berbicara seperti Imam Abul Hasan tadi. Bisa ngomong dia. Atau hati-hati aja ketemu dengan orang-orang yang kolbunya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya bukan saya ya. Kalau mas saya terserah antum lah ya. Wa talabuka. Nah, sebelum masuk yang kedua. Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum. Antum gak doa? Kalau rezeki pasti nyampe gak? Antum gak nyembah Allah, nyembah tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun, terserah. Tapi kalau rezeki nyampe gak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya 9 naga, lebih kaya. Ya wajar, mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar-komentar, 9 naga, 9 naga. Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Islam itu 2 rukunnya itu mesti pakai duit, Pak, pakai harta. Syahadat aman.
Ya, penting air putih beres. Sholat, ya uduk beres lah. Tapi kalau masuk puasa enggak juga, malah ngurangin. Tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar. Saya nggak tahu juga kenapa tuh ya. Dan yang keempat, kelima itu butuh duit. Bahkan seakan-akan Allah berpesan, kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi. Itulah pesan dari rukun Islam yang keempat. Ya, berzakat, benar nggak? Coba antum kalau nggak nyari duit gimana? Bisa berbagi nggak? Hah? Tapi ada tauhid di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nahnu narzukuka. Kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu. Zahirnya pekerjaan, zahirnya dapat hadiah, zahirnya dapat gaji, zahirnya dapat untung dan segala macamnya. Batinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah wa imma sifatullah wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat. Ya. Jadi mulai malam ini kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku. Yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu. Tuh, inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi Pak. Itu teks Arabnya begitu, tapi terjemahan bebasnya kayak tadi. Ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau, yang kedua, pertama tolab minallah, yang kedua tolab lillah. Apa tolab lillah? Kita meminta untuk Allah atau karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini, kenapa dia kemudian mencari rasa supaya Allah itu ada? Berarti dia merasa Allah itu pernah tidak ada. Gawat nggak? Yang hilang, muncul, hilang, sadar, tidak sadar itu kita atau Allah? Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan talabuka lahu, tuntutanmu terhadapnya supaya dia ingat, supaya dia menjawab, itu karena kamu ghaibah, hatimu tidak terkoneksi kepada Allah. Maka orang sering ngomong gini kayak tadi, saya udah minta kok, saya udah doa bertahun-tahun kok, tapi kok Allah tidak jawab. Ya, berarti hatinya ketika doa tidak terkoneksi kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yujibu, Allah tidak menjawab. Apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah enggak jawab. Ya, contohnya seperti ini. Saya nih, anggap saja saya direktur ya. Oke, nih kita khayal-khayalan. Nih lagi halu nih ya. Bapak datang, Bapak GM saya ya. Bawa proposal. Keren kan? Bawa proposal. Udah 3 hari, saya nggak approve. Boleh nggak ngeyel Pak? Direktur, gue udah ngasih 3 hari, lu kok lupa? Boleh nggak gitu? Pecat besok langsung ya? Hari itu saya pecat langsung. Tapi Allah itu maha baik Pak. Kita nggak pernah pecat dari seorang hamba. Ya, paling turun-turun dikit. Ya, palingnya itu masalahnya Pak. Nggak usah ke Allah, ke manusia aja nggak boleh begitu. Maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa tapi dia belum kunjung menjawab. Ya, saya udah sholat bertahun-tahun kok, tapi Allah nggak jawab juga. Sama, antum khidmah di masjid nih, tiba-tiba pengurus ganti, kurang dihargai. Ngomong, saya ini udah banyak berkorban di sini.
Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jadi. Itu ditolak langsung itu di sisi Allah. Saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak. Bisa jadi di majelis, bisa jadi dimanapun. Hati-hati. Ciri-ciri orang yang diterima amalnya, dia lupa kalau dia beramal. Ciri-ciri orang sedekahnya diterima, dia lupa berapa yang dia kasih. Lupa di situ artinya dia nggak mau sebut-sebut. Ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya, dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah ya, kepada rumah Allah, karena majelis-majelis yang kita, ini kan majelis nih Pak. Ya kalau bukan karena saya nggak jadi, tunggu setelah ini antum diuji. Ya. Yang ketiga, talabuka li ghairihi. Engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Syazili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah itu hati-hati kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, dan Thariqat-Thariqat lain ada. Ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah. Hanya meminta kepada Allah. Ya. Oh tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan Allahumma inni atawajjahu bika. Inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Nabiyir rahmah. Ya Muhammad. Inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya. Atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan. Qalbul awliya, kulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong. Antum kalau enggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya.
engkau memohon kepada selainnya liqillati hayaika minhu, karena engkau tidak tahu malu. Enggak tahu malu, udah tahu semuanya dikasih oleh Allah. Udah tahu bahwa satu helai rambut pun Allah yang menumbuhkan. Sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan. Masih aja minta kepada selain Allah. Biasanya meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet. Jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya. Kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi. Ya. Tapi kepepet. Nah ini biasanya kan yang kepepet itu orang sakit. Kalau sakit datang ke dukun tuh. Dukun ya tahu deh ya. Dia kan minta ke Allah juga sebenarnya. Cuma kan antum dia disuruh syirik. Tapi ingat ada orang yang dituduh dukun. Dia bukan dukun. Nah itu disebut uskun, ustadz. Tapi dituduh dukun. Ya ahli ruqyah. Itu dia gak syirik. Ya yang teman-teman ruqyah itu saya tidak menentang praktek itu. Saya cuma ingin mengingatkan jangan asik di situ. Gitu aja. Ruqyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak masalahin, tapi jangan halu, ya, berbahaya. Masa percaya sama orang lagi kesurupan? Saya paling merasa aneh jika ada orang mentasdik, mempercayai omongan orang kesurupan. Orang kesurupan antum percaya? Ada kepepet kedua, orang yang sudah mentok biasanya jabatannya, posisinya. Biasanya ini pejabat-pejabat nih hati-hati. Ya, pejabat-pejabat. Nggak tahu kelas menteri mungkinnya dia ada. Cari backup. Cari backup ke siapa? Ya, direktur-direktur yang udah kesohor tuh ya, udah mentok dia, udah bingung. Nah, cari backup. Mau cari backup ulama, terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama. Ada ulama dituduh dukun, nggak dideketin. Ada dukun berbaju ulama dideketin. Oh ini banyak terjadi. Wirid-wiridnya sudah ada semua kok Pak di Instagram, di YouTube. Wirid supaya narik rezeki. Ada semua. Wirid untuk jabatan naik. Ada semua, antum mau ngamalin gak? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ada cara paling ringkes. Puasa Daud, sedekah, udah beres. Karena sebaik-baik karir Nabi Daud. Nabi Daud itu karirnya terbaik. Apa rahasianya? Terus Nabi Daud, ini yang jarang diceritakan. Kenapa kemudian Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak? Itu asrarnya ada rahasianya. Untuk menebus hukum rahmah itu, as-saumuli, puasa itu milikku. Milikku ini hukum rahmah. Maka cara Sayyidina Daud untuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Adam, dia berpuasa, puasa Daud. Jadi antum kalau mau ada yang diniatkan ya untuk memperpanjang sesuatu, nah ini kita buka aja rahasianya ya. Ingin mendapatkan sesuatu, ya sifatnya duniawi atau ukhrawi, bahkan makom kewalian. Puasa Daud. Ya, tapi niatnya saya sarankan supaya nggak kena kitab ini. Ya Allah, aku niat puasa Daud karena Engkau saja. Kalau jabatanku dinaikin ya alhamdulillah. Rezekiku lancarin ya alhamdulillah. Yang penting aku karena Engkau. Jika nanti antum puasa Daud rezekinya nggak nambah, jangan berhenti puasa Daudnya. Karena kita puasa bukan karena rezeki. Kita puasa karena Razzaq, bukan rezekinya. Kita bukan penyembah rezeki, kita penyembah Allahur Razzaq. Jabatan kita malah kemudian turun. Kata Ustadz ini katanya bisa bikin naik. Malah gak naik-naik. Malah jatuh tat. Berarti ada rahasia lain. Rezeki kita gak kemana-mana. Banyak orang yang diturunkan jabatannya. Kalau dia husnuzon, tunggu lahazat. Beberapa saat saja.
Sebulan, 2 bulan, bahkan tidak lama. Allah carikan ganti yang lebih indah. Selalu begitu. Akhirnya Sayyidina Daud, seumur hidupnya dia berpuasa. Berpuasa sehari, puasa besok tidak. Untuk kompensasi hukum rahmah. Hukum rahmah. Hukum rahmah, hukum kasih sayang. Ya, supaya tanda terima kasihnya nyambung kepada Allah SWT. Ya, sudah pernah dengar masalah ini sebelumnya? Ya, udah kali ya. Kentar ini dituduh bid'ah lagi. Wa talabuhu min ghairihi. Talabuka, engkau meminta, yang keempat, engkau meminta kepada selainnya. Pertanda engkau memang jauh darinya. Ya. Maka datang kepada, mohon maaf ya, pakai media-media. Saya tidak mengharamkan raja, wafak, wifik, karena ada ilmunya, ada sanadnya. Karena Ibnu Taimiyah pun membolehkan raja. Gak percaya, buka kitabnya sendiri. Ibnu Qayyim menyebutkan risalah dalam kitab At-Tibbun Nabawi tentang raja. Di piring, ditulis, disiram, minum. Ada Pak. Gimana, syirik gak tuh? Kalau ada yang mengatakan dia bermanhaj salaf, lalu mengatakan itu syirik, dia telah mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berani. Kalau Ar-Razi ente berani syirikan, tapi Ibnu Taimiyah berani gak ente syirikan? Ya. Kalau Ar-Razi silakan dibid'ahkan, tapi beranikah membid'ahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Gak berani mereka. Ya, beraninya sama kita doang. Ya. Kalau udah kenal sama Allah, kalau kenal seseorang, udah kenal nih, orang tua kenal sama anaknya. Anaknya gak perlu minta, orang tua kirim gak? Keperluan anaknya, belum? Ya. Anak-anak gak perlu ngasih tahu SPP Pak, langsung bayar. Jajan harian Pak, gak perlu ngomong, langsung dikirim. Itu baru kenal kepada ayah, kenal kepada anak. Kira-kira menurut antum, lebih dekat Allah kepada hamba atau orang tua kepada anaknya? Maka orang-orang yang mengenal Allah, dia malu berdoa dengan cara yang 4 tadi. Dia pun kalau berdoa, doanya doa manja. Doanya doa manja. Ya seperti anak kita tiba-tiba nelfon nangis, Pak. Gak ada jajan. Padahal jajannya udah ada. Cuma habis duluan. Seperti itu. Karena dia bermanja-manja. Sekedar ingin melepas rindunya kepada orang tuanya. Seperti itu lebih kurang. Ya, maka berdoalah karena bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa itu lagi intimidasi Allah. Ya Allah, saya udah doa nih, udah 2 tahun doa. Masih jomblo aja. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka pensyarahnya Imam Ibnu Abbad, beliau mengatakan, فَالطَّلَبْ كُلُّهُ عِنْدَ الْمُوحِدِينَ الْعَارِفِينَ مَعْلُولٌ. Meminta dengan cara intimidasi, dengan suuzon kepada Allah, itu pertanda bahwa ada cacat di dalam dirimu. Bahwa engkau belum betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah berkah kajian ini, berkah Nabi SAW dan para wali Allah khususnya Sayyidina Abil Hasan Syazili, Abul Abbas Al-Mursi dan Ibnu Athaillah Sekandari. Semoga Allah menganugerahkan anugerah ma'rifat dalam rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.